Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Miyamambol Khai, NPM 203-10023. Saya dari kelompok 3. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan 4 klinis. Untuk klinis yang pertama yaitu hernia nukleus pulposus, yang kedua itu spina bifida, yang ketiga itu spondylosis, dan yang keempat itu spondylolitesis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klinis. Yang pertama itu adalah hernia nukleus pulposus. Definisi dari hernia itu adalah protusi atau penonjolan dari sebuah organ atau jaringan melalui lubang yang abnormal. Nukleus pulposus itu adalah massa setengah cair yang terbuat dari serat elastis putih yang membentuk bagian tengah dari diskus intervertebralis. Hernia nukleus pulposus atau HNP itu merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur annulus fibrosus sehingga nukleus pulposus itu menonjol atau bulging dan menekan ke arah kanalis spinalis. 2, 3, 4 HNP itu mempunyai banyak sinonim, antara lain itu ada hernia diskus intervertebralis, ruptur disc, slip disc, prolapsed disc, dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu etiologi dari hernia nukleus pulposus. Untuk etiologi dari hernia nukleus pulposus itu dibagi berdasarkan patofisiologi terjadinya. Hernia nukleus pulposus itu biasanya terjadi dengan meningkatnya usia akibat perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Selain itu juga hernia nukleus pulposus kebanyakan juga disebabkan karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menyebabkan robeknya annulus fibrosus. Untuk selanjutnya itu ada patofisiologi dari hernia nukleus pulposus. Untuk patofisiologinya itu terjadi proses degeneratif atau trauma yang menyebabkan keluarnya nukleus pulposus dari diskus melalui robekan annulus fibrosus. Untuk epidemiologi dari hernia nukleus pulposus itu prevalensi hernia nukleus pulposus itu berkisar antara 1-2% dari populasi. Usia yang paling sering itu adalah usia 30-50 tahun. Pada penelitian hernia nukleus pulposus itu paling sering dijumpai pada tingkat L4 sampai L5. Titik tumpuan tubuh di L4 sampai L5 S1, penelitian Demes dan Kohler itu pada 1431 pasien dengan herniasi diskus lumbalis, memperlihatkan bahwa pasien hernia nukleus pulposus L3 sampai L4 itu secara bermakna dari usia tua dibandingkan dengan pasien hernia nukleus pulposus L4 sampai L5. Hernia nukleus pulposus itu merupakan salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah yang penting dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama. Insiden hernia nukleus pulposus di Amerika Serikat itu adalah sekitar 5% orang dewasa. Kurang lebih 60-80% individu pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Nyeri punggung bawah itu merupakan satu dari 10 penyakit terbanyak di Amerika Serikat dengan angka prevalensi berkisar antara 7,6 sampai 37%. Insiden tertinggi itu dijumpai pada usia 45 sampai 60 tahun. Pada penderita dewasa tua,
Nyeri punggung bawah mengganggu aktivitas sehari-hari pada 40% penderita dan menyebabkan gangguan tidur pada 20% penderita akan mencari pertolongan medis dan 25% diantaranya perlu dirawat inap untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada faktor resiko dari hernia nukleus pulposus. Berikut ini ada faktor risiko yang meningkatkan seorang mengalami hernia nukleus pulposus. Yang pertama itu karena usia, yang kedua itu karena trauma, yang ketiga itu karena pekerjaan, dan yang keempat itu karena gender. Untuk yang usia itu dikarenakan faktor utamanya terjadi karena anulus fibrosus itu lama-kelamaan akan hilang elastisitasnya sehingga menjadi kering dan keras, menyebabkan anulus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Untuk yang kedua, faktor risikonya yaitu trauma. Trauma itu terutama trauma yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis seperti jatuh. Untuk yang ketiga, faktor risikonya yaitu pekerjaan. Pekerjaan itu terutama yang sering mengangkat barang berat dan cara mengangkat barang yang salah meningkatkan risiko terjadinya hernia nukleus pulposus. Untuk yang keempat itu gender. Pria lebih sering terkena hernia nukleus pulposus dibandingkan wanita atau perbandingannya 2:1. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Selanjutnya itu ada penegakan diagnosis hernia nukleus pulposus. Yang pertama itu ada anamnesis, yang kedua itu pemeriksaan neurologi. Untuk anamnesis itu dapat ditanyakan hal yang berhubungan dengan nyerinya. Pertanyaan itu berupa kapan nyerinya terjadi, kemudian frekuensi, dan 10 intervalnya yaitu lokasi nyeri, kualitas dan sifat nyeri, penjalaran nyeri, apa aktivitas yang memprovokasi nyeri, memperberat nyeri, dan meringankan nyeri. Selain nyerinya, tanyakan pula pekerjaan dan riwayat trauma. Untuk yang kedua itu pemeriksaan neurologi. Untuk memastikan bahwa nyeri yang timbul termasuk dalam gangguan saraf, meliputi pemeriksaan sensoris, motorik, dan refleks. Untuk yang pertama itu pemeriksaan sensoris. Pemeriksaan sensoris itu pemeriksaan apakah ada gangguan sensoris. Dengan mengetahui dermatom mana yang terkena akan dapat diketahui radix mana yang terganggu. Untuk yang kedua itu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik itu apakah ada tanda paresis dan atrofi otot. Untuk pemeriksaan yang ketiga itu pemeriksaan refleks. Bila ada penurunan atau refleks tendon menghilang, misal APR menurun atau menghilang berarti menunjukkan segmen S1 terganggu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan spina bifida. Apa sih itu spina bifida? Spina bifida itu berarti terbelahnya arkus vertebra dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida itu disebut juga myelodysplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, saraf-saraf sekitar, dan kantung yang berisi cairan yang mengitari spinal cord. Kelainan ini itu dapat menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh. Untuk etiologi dari spina bifida itu bersifat multifaktorial. Itu artinya terjadi penyakit disebabkan oleh interaksi beberapa faktor, terutama genetik. Itu ada material dan lingkungan. Penelitian pada hewan itu menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal,
proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam pembukaan protein, serta enzim yang penting dalam proses neurogenesis. Mutasi itu akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Bahan-bahan teratogen itu yang dapat menyebabkan terjadinya defek neural tuba itu ada 4. Itu yang pertama carbamazepin, yang kedua valproic acid, yang ketiga defisiensi folic acid, yang keempat itu sulfonamid. Selanjutnya patogenesis dari spina bifida. Defek neural tubae di sini yang dimaksud itu adalah karena kegagalan pembentukan mesoderm dan neurorectoderm. Defek embriologi primer pada semua defek neural tuba adalah kegagalan penutupan neural tuba, mempengaruhi neural dan struktur cutaneus ektodermal. Hal ini tuh dapat terjadi pada hari ke-17 sampai 30 kehamilan. Selama kehamilan, otak tulang belakang manusia itu bermula dari sel yang datar, yang kemudian membentuk silinder yang disebut neural tuba. Jika bagian tersebut gagal menutup atau terdapat daerah yang terbuka yang disebut cacat neural tuba terbuka. Daerah yang terbuka itu kemungkinan 80% terpapar atau 20% tertutup tulang atau kulit. 90% dari kasus yang terjadi itu bukanlah faktor genetik atau penurunan, tetapi sebagai besar terjadi kombinasi faktor lingkungan dari gen dari kedua orang tuanya. Selanjutnya di sini ada diagnosis spina bifida. Defek neural tuba itu dapat dideteksi dengan pemeriksaan AFP atau alpha fetoprotein pada cairan amnion atau AFP yang diperiksa dari darah ibu hamil. AFP itu adalah protein serum utama yang terdapat pada awal kehidupan embrio dan 90% dari total globulin serum dari fetus. AFP itu dapat mencegah rejeksi dari fetal imun dan pertama kali dibuat di yolk sac dan kemudian di sistem gastrointestinal dan hepar fetus, dimulai dari siklus darah fetus menuju traktus urinarius, kemudian diekskresi ke dalam cairan amnion. AFP itu juga dapat bocor ke dalam cairan amnion melalui defek neural tuba yang terbuka seperti pada anencefali dan myolemeningoceller, di mana sirkulasi darah fetus berhubungan langsung dengan cairan amnion. Langkah pertama dari prenatal screening itu adalah pemeriksaan serum AFP pada ibu hamil antara minggu ke-15 dan 18 kehamilan. 5 seseorang dikatakan berisiko secara spesifik berdasarkan perbandingan usia kehamilan dan level AFP. Misalnya, pada usia kehamilan 20 minggu, konsentrasi AFP serum pada ibu hamil itu lebih tinggi dari 1000 mg per mili, mempunyai indikasi terjadinya defek neural tuba terbuka. Kadar AFP serum normal pada ibu hamil biasanya lebih rendah dari 500 mg per mililiter. Penentuan ketepatan usia kehamilan sangatlah penting karena level AFP mempunyai hubungan yang spesifik dengan usia kehamilan dan dapat meningkatkan mencapai puncak pada fetus normal pada kehamilan 12-15 minggu. Pemeriksaan AFP itu melalui cairan amnion merupakan pemeriksaan yang akurat, terutama pada usia kehamilan 15-20 minggu dan dapat mendeteksi kurang lebih 98% pada semua defek neural tuba yang terbuka. Selanjutnya sini untuk pencegahan dari spina bifida. Penggunaan suplemen folic acid 400 mikrogram atau 0,4 mg atau hari sebelum hamil dan 800 mikrogram atau hari selama kehamilan. Penggunaan suplemen folic acid ini penting untuk menurunkan resiko terjadinya defek neural tuba seperti spina bifida. Folic acid atau folinic acid, folasin, steroid-glutamic acid terdiri dari bagian-bagian pteridin, asam para aminobenzoat, dan asam glutamat.
3 dari penelitian itu terbukti bahwa yang memiliki arti biologi itu adalah gugus PABA dan gugus asam glutamat. PMGA bersama-sama dengan konjugat yang mengandung lebih dari satu asam glutamat membentuk satu kelompok zat yang dikenal sebagai folat. Folat terdapat dalam hampir setiap jenis makanan dengan kadar tertinggi dalam hati, ragi, dan daun hijau yang segar. Folat mudah rusak dengan pengolahan atau pemasakan makanan. Dipandang dari sudut biologik, defisiensi folat terutama akan memperlihatkan gangguan pertumbuhan akibat gangguan pembentukan nukleotida purin dan pirimidin. Gangguan ini akan menyebabkan kegagalan sintesis DNA dan hambatan mitosis sel. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari Spina bifida. Ada beberapa jenis Spina bifida, itu antara lain Spina bifida occulta untuk menunjukkan suatu cacat yang melengkung-melengkung, vertebranya dibungkus oleh kulit yang biasanya tidak mengenai jaringan saraf yang ada di bawahnya. Cacat ini terjadi di daerah lumbosakral atau L4 sampai S1 dan biasanya ditandai dengan plak rambut yang menutupi daerah yang cacat. Kecacatan ini disebabkan karena tidak menyatunya lengkung-lengkung vertebra atau defek terjadi hanya pada kolumna vertebralis dan terjadi pada sekitar 10% kelahiran. Yang kedua itu spina bifida kistika, itu adalah suatu defek neural tube berat di mana jaringan saraf dan atau meninges menonjol melewati sebuah cacat lengkung vertebra dan kulit sehingga membentuk sebuah kantong mirip kista. Kebanyakan terletak di daerah lumbosakral dan mengakibatkan gangguan neurologis, tetapi biasanya tidak disertai dengan keterbelakangan mental. Spina bifida itu dengan meningokel pada beberapa kasus hanya meningen saja yang berisi cairan yang menonjol melalui daerah cacat. Meningokel merupakan bentuk spina bifida di mana cairan yang ada di kantong terlihat dari luar atau daerah belakang, tetapi kantong tersebut tidak berisi spinal cord atau saraf. Yang kedua itu spina bifida dengan meningococcal merupakan bentuk spina bifida di mana jaringan saraf ikut di dalam kantong tersebut. Bayi yang akan mengalami paralisa di bagian bawah. Yang ketiga, spina bifida dengan myolokiksis atau rakiskisis merupakan bentuk spina bifida berat di mana lipatan-lipatan saraf gagal naik di sepanjang daerah torakal bawah dan lumbosakral dan tetap sebagai massa jaringan saraf yang pipih. Kelainan-kelainan di atas itu biasanya timbul di daerah servikal dan atau lumbar dan dapat menyebabkan gangguan neurologis pada ekstremitas bawah dan gangguan kandungan kemih. Defek neural tube ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan kadar alfa fetoprotein atau AFP pada sirkulasi fetus setelah perkembangan yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk klinis yang ketiga itu adalah spondylosis. Apa sih spondylosis? Spondylosis itu adalah suatu keadaan ditemukan degenerasi progresif diskus intervertebra yang mengarah pada perubahan tulang, vertebra, dan ligamen. Menyempitnya foramen intervertebra dari depan karena lipatan ligamen longitudinal posterior atau karena osteofit. Sedangkan dari belakang itu karena lipatan ligamen flavum. Degenerasi diskus itu akan merangsang pembentukan osteofit yang bersama-sama dengan pembengkakan atau penebalan jaringan lunak menekan medula spinalis atau saraf spinal. Nah, selanjutnya ada etiologi dari spondylosis. Beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa spondylosis itu terjadi karena adanya proses degeneratif. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko spondylosis itu adalah kebiasaan postur yang buruk, stres mekanik akibat gerakan mengangkat, membawa, atau memindahkan barang, dan herediter. Nah, selanjutnya ini ada patofisiologi spondylosis. Spondylosis itu merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbar. Proses degenerasi diskus
intervertebra itu disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit itu tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Tonjolan tulang yang muncul di bagian posterior dapat melewati batas 5 foramen intervertebra sehingga menyebabkan adik saraf yang keluar pada sisi sebelahnya. Diskus intervertebralis itu akan mengalami perubahan sifat ketika usia bertambah tua. Pada orang muda, diskus itu terutama tersusun atas fibrocartilago dengan matriks gelatinus. Pada lansia itu akan menjadi fibrocartilago yang padat dan tak teratur. Peronjolan fasad dapat mengakibatkan penekanan pada akar saraf ketika keluar dari kanalis spinalis yang menyebabkan nyeri menyebar sepanjang saraf tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada diagnosis banding dari spondilosis. Diagnosis banding untuk menegakkan diagnosis nyeri punggung bawah akibat spondilosis, yaitu hernia nukleus pulposus atau HNP, yaitu suatu keadaan di mana terjadi pengeluaran isi nukleus dari dalam diskus intervertebralis. Spondylolistesis adalah pergeseran segmen vertebra lumbalis ke arah depan, dan spondylolisis adalah kondisi klinik umum yang menyebabkan adanya nyeri punggung bawah akibat adanya defek dari interupsi yang terjadi di bagian pars interarticularis, namun dapat terjadi juga di bagian lateral dari vertebra. Selanjutnya di sini ada klinis yang keempat, yaitu spondylolitesis. Apa sih itu spondylolitesis? Spondylolitesis itu adalah pergeseran salah satu korpus vertebra terhadap korpus vertebra yang berdekatan yang menyebabkan gejala mekanis atau radikular atau nyeri. Penyebabnya itu bisa karena bawaan, didapat, atau idiopatik. Spondylolitesis dinilai berdasarkan derajat selip dari satu korpus vertebra pada korpus vertebra yang berdekatan. Selanjutnya itu ada etiologi dari spondylolitesis. Untuk etiologi dari spondylolitesis itu diklasifikasikan sebagai salah satu dari 5 etiologi utama, yaitu degeneratif, ismik, traumatis, displastik, atau patologis. Spondylolitesis itu degeneratif akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya defek pada pars interarticularis. Hal itu biasanya berhubungan dengan gabungan fat joint dan degenerasi diskus yang menyebabkan ketidakstabilan dan gerakan ke depan dari suatu korpus vertebra terhadap korpus vertebra yang berdekatan. Spondylolitesis ismik itu terjadi akibat defek pada pars interarticularis. Penyebab spondylolitesis ismik itu tidak dapat ditentukan. Tetapi kemungkinan etiologi termasuk mikrotrauma pada masa remaja yang berhubungan dengan olahraga seperti gulat, sepak bola, dan senam, di mana ekstensi lubal berulang terjadi. Spondylolitesis traumatis itu terjadi setelah fraktur pars interarticularis atau struktur sendi facet, dan paling sering terjadi setelah trauma. Spondylolitesis itu bersifat kongenital dan sekunder akibat variasi orientasi sendi facet hingga kesejajaran yang abnormal. Dalam spondylolitesis displastik, sendi facet lebih berorientasi sagittal daripada orientasi koronal yang khas. Spondylolitesis patologis itu dapat berasal dari penyebab sistemik seperti kelainan tulang atau jaringan ikat atau proses vokal, termasuk infeksi, neoplasma, atau asal iatrogenik. Faktor risiko tambahan untuk spondylolitesis termasuk kerabat tingkat pertama dengan spondylolitesis, skoliosis, atau spina bifida samar pada tingkat S1. Selanjutnya di sini ada epidemiologi dari spondylolitesis. Spondylolitesis itu paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tapi juga
dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang, kecuali trauma. Pada tulang belakang toraks, spondylolisthesis degeneratif itu terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dengan peningkatan risiko pada orang gemuk. Spondylolisthesis ismik itu lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali sampai gejala berkembang di masa dewasa. Ada prevalensi yang lebih tinggi dari spondylolisthesis ismik pada laki-laki. Spondylolisthesis dysplastic itu lebih sering terjadi pada populasi anak-anak. Dengan wanita lebih sering terkena daripada pria. Perkiraan prevalensi saat ini adalah 6 hingga 7%. Untuk spondylolisthesis ismik itu pada usia 18 tahun. Dan hingga 18% pasien dewasa yang menjalani MRI tulang belakang lumbar. Spondylolisthesis derajat 1 itu menyumbang 75% dari semua kasus. Spondylolisthesis itu paling sering terjadi pada tingkat E5 sampai S1 dengan translasi anterior dari korpus vertebra E5 pada korpus vertebra S1. Tingkat L4 sampai 5 itu adalah lokasi paling umum kedua untuk spondylolisthesis. Nah, selanjutnya ada patofisiologi dari spondylolisthesis. Setiap proses yang dapat melemahkan penyangga yang menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolisthesis. Saat vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolisthesis. Saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan. Nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikular atau myolelopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar masing-masing. Pasien anak-anak itu lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat spondylolisthesis saat melewati masa pubertas. Pasien yang lebih tua dengan spondylolisthesis tingkat 1 atau tingkat 2 itu yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya pengobatan dari spondylolisthesis. Untuk spondylolisthesis derajat 1 dan 2 itu pengobatan biasanya dimulai dengan terapi konservatif termasuk obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, panas, olahraga ringan, traksi, penyangga, dan atau tirah baring. Sekitar 10% hingga 15% pasien yang lebih muda dengan spondylolisthesis derajat rendah akan gagal dalam pengobatan konservatif dan membutuhkan perawatan bedah. Tidak ada standar definitif untuk perawatan bedah. Perawatan bedah itu mencakup berbagai kombinasi dekompresi, fusi dengan atau tanpa instrumentasi atau fusi interbody. Pasien dengan ketidakstabilan itu lebih mungkin memerlukan intervensi operatif. Beberapa ahli bedah merekomendasikan pengurangan spondylolisthesis jika mampu karena hal ini tidak hanya mengurangi penyempitan foraminal tetapi juga dapat meningkatkan keselarasan sagittal spinopelvic dan mengurangi resiko perubahan tulang belakang degeneratif lebih lanjut di masa depan. Pengurangan lebih lanjut dan lebih berisiko di tingkat yang lebih tinggi dan spondylolisthesis yang terkena dampak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 4 klinis, yaitu hernia nukleus pulposus, spina bifida, spondylosis, dan spondylolisthesis. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.